Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila, NIM 1904-2034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata-peranata pembangunan. Di mana poin pertama yaitu yang akan saya bahas tentang manfaat etika administrasi negara itu sendiri. Di mana manfaat yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Jadi dengan adanya etika administrasi negara diharapkan pemerintahan akan menjadi bersih dan efektif. Itu tidak ada KKN dan juga dalam penyelenggaraannya berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun sekelompok orang. Yang ketiga, menghargai perbedaan jujur dalam persaingan. Jadi orang yang memiliki etika administrasi negara pasti dia akan menghargai perbedaan dan jujur dalam persaingan, baik itu dalam persaingan politik atau dalam persaingan lainnya. Selanjutnya yang keempat yaitu menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan rasa tanggung jawab atau tanggap aspirasi rakyat. Dan yang kelima yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Manfaat yang selanjutnya yaitu dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Manfaat yang selanjutnya yaitu dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Dan manfaat yang terakhir dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Selanjutnya yaitu fungsi etika dalam administrasi publik. Kenapa sih etika itu penting dalam administrasi publik gitu? Jadi dalam administrasi publik, etika sangat diperlukan karena memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi yang secara rasional dan kritis. Jadi argumentasi itu dilakukan dengan rasional dan juga kritis. Selanjutnya yaitu sebagai pedoman atau acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi fungsi yang keduanya itu sebagai pedoman, acuan bagi administrasi publik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi etika itulah yang dipedomani oleh para administrator. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keterkaitan etika dan proses pembangunan. Keterkaitan yang pertama yaitu etika dan nilai-nilai moral harus diletakkan bersama-sama dengan pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya untuk memecahkan persoalan pembangunan. Keterkaitan yang kedua yaitu etika dan nilai-nilai harus menjadi pertanyaan dalam teori, perencanaan dalam praktek, pembangunan dalam antrian, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu keterkaitan yang ketiga, pembangunan akan kehilangan makna jika mengorbankan manusia. Keterkaitan yang keempat, untuk memastikan proses pembangunan berjalan baik, diperlukan etika dalam setiap tahapan pembangunan. Yang kelima, keterkaitannya etika digunakan sebagai landasan proses pembangunan dimulai. Dan yang keenam yaitu proses pembangunan merupakan langkah yang sangat sensitif sehingga diperlukan etika dalam setiap prosesnya untuk menghindari kecurangan-kecurangan. Jadi jika ada etika dalam administrasi, maka itu akan menghindari bahkan menghilangkan kecurangan-kecurangan dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Yang pertama yaitu tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Yang kedua, memasuki evaluasi perekonomian masa lalu. Yang ketiga, merinci tujuan prioritas pembangunan.
Yang keempat, menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan. Yang kelima, strategi kebijakan bersifat spesifik. Selanjutnya, ciri-ciri yang keenam, berisikan perencanaan kebutuhan investasi. Yang ketujuh, membuat proyeksi selama periode perencanaan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan. Hanya itu materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.